Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi HTML yaitu bagian section atau bisa saya sebut sebagai semantik HTML. Jadi, apa itu semantik HTML? Jadi, semantik HTML itu singkatnya adalah elemen pembagian atau sectioning semantik untuk membantu mengatur struktur dokumen. Jadi pengertiannya seperti itu. Nah, di dalam HTML5 ini ada beberapa jenis semantik. Yang pertama itu adalah nav untuk mendefinisikan bagian yang berisi link navigasi pada web. Dan yang kedua ada artikel untuk mendefinisikan bagian dari konten mandiri. Contohnya digunakan pada post forum, blog, dan artikel koran. Yang ketiga ada section, yaitu elemen untuk mengelompokkan konten. Dan selanjutnya ada aside untuk mendefinisikan konten secara tidak langsung terkait dengan konten utama. Dan yang kelima ini ada header untuk mendefinisikan area halaman yang biasanya berisi logo, judul, dan navigasi. Dan yang terakhir ada footer untuk pemberitahuan hak cipta atau sederhananya itu adalah bagian akhir dari sebuah halaman web yang posisinya paling terbawah lah. Oke, langsung saja di sini saya akan buat semantik HTML sederhana. Yang pasti ini kita masih menggunakan HTML5 ya sebagai contohnya. Nah, yang pertama ini saya ambil contoh menggunakan header. Header ini yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu terkait menampilkan logo, judul, dan navigasi. Jadi judul itu yang biasa itu seperti ini. Misalnya di aplikasi SPCK Editor ini ada tulisan bab 3 dan lain sebagainya, itu adalah judul. Kemudian ada juga logo dan navigasi lainnya lah. Oke, saya ketikkan langsung header. Di sini ada saran katanya atau autocomplete, kalian klik, otomatis sudah ada ya header ini, tag pembuka dan tag penutupnya. Nah, kemudian di dalam header saya ingin membuat satu heading. Heading ini kayak tulisan besar yang ada di kiri bagian halaman web. Jadi saya memakai heading 1 ini juga bisa. Terus misalnya adalah hello world. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi ya, saya membuat header. Di dalam header ada heading 1, tulisan yang besar itu ya. Nah, kemudian di bawahnya header saya ingin membuat lagi yang namanya nav. Nav ini adalah mendefinisikan bagian yang berisi link navigasi. Link navigasi itu kayak home, about, kontak, service, dan lain sebagainya. Pasti kalian tahu lah di beberapa web browser itu maksudnya di beberapa website akan ada navigasi link yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Oke. Nah, di sini nav ini saya membuat istilahnya list. Saya ingin membuat list navigasi link. Nah, apa sih namanya? Maksudnya itu link navigasi. Nah, link navigasi ini saya membuat dari UL atau all direct list, istilah seperti itu. Nah, untuk list pertama ini misalnya saya ingin membuat home. Nah, kemudian list kedua saya ingin buat about atau tentang. Nah, kemudian yang terakhir ini saya membuat kontak, misalnya saja seperti itu. Nah, ini kira-kira sudah jadi ya, tapi ini ada sedikit kesalahan. Kesalahannya terletak pada ini sebelahnya tag list ini harusnya ada tag anchor atau aref. Nah, seperti ini. Nah, tapi tag penutupnya ini harusnya di belakang tulisan home. Ini seperti ini. Nah, ini mungkin kita hapus saja. Sorry.
Ini kita copy sebanyak 3 buah aja lah. 1, 2, 3. Terus ini ada home, misalnya about atau tentang konten di dalam website. Dan yang terakhir adalah kontak. Kontak untuk menghubungi orang yang bersangkutan. Oke teman-teman, di sini sudah jadi header sama nav. Nav ini ada list di dalamnya. Nah, kemudian di sini saya juga ingin membuat section. Nah, section ini ceritanya saya akan buat di bawahnya tag nav. Tapi ini harusnya gini. Harusnya ini nav ini harus di dalam header ya, teman-teman. Soalnya dia itu header itu posisinya harus di awal, ini harusnya saya taruh di atas. Saya pindah dulu. Nah, seperti ini. Jadi header ini ada heading 1, ada menu-menunya. Nah, di bawahnya header saya membuat section. Section ini untuk mengelompokkan komponen atau komponen ya postingan dan yang lain sebagainya di dalam sebuah website. Jadi pengelompokan lah istilahnya. Section, terus di bawah section ini saya membuat misalnya adalah heading 4 lah. Heading 4 ini untuk judul. Misalnya adalah tentang saya. Nah, kemudian setelah heading 4 ini, kemudian di bawahnya ada artikel. Nah, artikel ini untuk mendefinisikan bagian dari konten. Contohnya itu post forum, blog, dan lain sebagainya. Nah, ketikkan artikel. Oh, ini ada artikel. Nah, di dalam artikel ini ceritanya saya membuat header lagi. Jadi posisinya nanti header yang mana ya? Yang link navigasi ini posisinya di atas. Dan yang kedua, saya membuat section. Section itu kayak semacam pembatas. Nah, pembatas ini di bawahnya ada heading 4 dan bawahnya lagi ada artikel. Nah, artikel ini saya ingin membuat dia itu ada headernya lagi. Jadi header di dalam header. Nah, setelah seperti itu. Langsung saja ketik header. Ini tidak ada autocomplete-nya. Kita ulangi sekali lagi. Ini ada header. Nah, header ini saya akan mengisi dengan paragraf. Ini adalah misalnya apa ya? Hello world. Ya, seperti itu. Paragraf sudah jadi. Terus apa lagi ya? Nah, ini ada tag penutupnya. Nah, di mana ya? Di header ini udah ada paragraf. Nah, di bawahnya ini saya ingin mengisi dengan keterangannya lah. Di sini saya mengisikan tag lorem. Lorem berapa ya? 30. Ini ketikkan. Nah, misalnya seperti ini, anggap aja ini adalah deskripsi. Nah, kemudian deskripsinya sudah jadi, terus di bawahnya artikel ini saya membuat garis pembatas. Ini beda ya teman-teman, garis pembatas yang saya maksudkan di awal ini section. Section itu untuk mengelompokkan. Nah, sedangkan pembatas yang saya maksud di sini adalah garis lurus. Garis lurus di HTML5 ini dia berbentuk HR atau tag ya seperti tag HR lah. Nanti dia itu akan membentangkan garis lurus atau horizontal dari kiri sampai ke kanan. Nah, di bawah sini saya menuliskan aside. Nah, ini ada autocomplete, kalian klik. Aside ini saya membuat heading lagi lah. Ini heading berapa ya? Heading 6 aja lah, heading 6. Maksudnya di sini isinya adalah konten misalnya aja. Misalnya konten. Nah, di bawahnya ini ada paragraf lagi. Paragraf ini apa ya? Isinya adalah
isi konten. Ini asal-asalan aja lah. Ini paragraf sudah jadi, terus bawahnya lagi mungkin saya buat apa ya kira-kira paragraf satu paragraf di sini saya buat misalnya adalah tentang saya gitu aja lah, tentang saya. Nah ini udah. Terus di bawahnya aset ini saya tutup juga dengan HR. Nah kemudian ini section udah. Nah yang terakhir kita buat untuk footer atau halaman paling dalam halaman paling bawah di bagian website footer. Nah di sini footernya itu isinya adalah copyright berapa ya? Copyright dan pagar 169/2024. Nah, oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini ya, semantik HTML. Dan saya akan coba jelaskan di browser hasilnya seperti apa. Oh maaf, ini ada kesalahan. Nah kurang lebih hasilnya adalah seperti ini. Dan ini adalah hasil dari heading yang saya buat tadi di awal. Dia pakai heading apa ya? Heading 1 itu ya kayak gini lah kurang lebih. Nah kemudian ini ada menu navigasi, home, about, kontak. Nah di sini ada judul artikelnya itu tentang saya. Dia pakai H4. Nah ini ada hello world dan teks lorem inilah. Nah kemudian ini ada garis pembatas, saya pakai tag HR. Kemudian di bawahnya ada konten, ini isi kontennya seperti ini. Ada juga di bawahnya itu ada teks tentang saya. Nah paling bawah sendiri ada tag footer. Di dalam tag footer ada tulisan copyright C2024. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu diperjelas, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.